Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kasus Disney yang terjadi. Saya sendiri Eva Fauzia, NIM belakang 075. Dan saya Heni Risma Sabrina, NIM belakang 092. Oke. Apa sih itu Disney dan apa itu Mulan? Jadi Disney ini, The Walt Disney Company merupakan perusahaan konglomerat yang bergerak di bidang hiburan dan media terbesar di dunia, yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923, di mana perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney and Oliver Disney. Misi dari Walt Disney Company adalah untuk menghibur, menginformasikan, dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia mengenai kekuatan pencitraan yang tak tertandingi, yang mencerminkan merek ikonik, pemikiran kreatif, dan teknologi inovatif yang menjadikan perusahaan Disney sebagai perusahaan hiburan terbesar utama di dunia. Selanjutnya, untuk film Mulan sendiri merupakan film karya garapan dari Niki Caro dengan penulis Rick Java, Amanda Silver, dan Lauren Hinek, dan juga dibintangi oleh Yi Fei Liu, Donnie Yen, dan Gong Li. Film ini merupakan film yang bergenre action, adventure, drama, dan family, dan juga fantasi, yang menceritakan tentang kisah petualangan epik seorang wanita muda tak kenal takut yang menyamar sebagai seorang pria untuk melawan penjajah utara yang menyerang Cina. Putri tertua dari seorang pria terhormat, Hua Mulan, bersemangat, bertekad, dan bangkit untuk melawan para penjajah dari utara tersebut. Ketika Kaisar bertekad mengeluarkan dekrit bahwa satu orang per keluarga harus ditugaskan di tentara kekaisaran, dia melangkah untuk menggantikan ayahnya sebagai perwakilan dari keluarga. Dan dia menyamar sebagai lelaki yang bernama Hua Jun dan menjadi salah satu pejuang terbesar di Tiongkok setelah dia memenangkan perang dengan penjajah utara. Next. Selanjutnya, kasus apa aja yang terjadi pada Disney? Yang pertama adalah lokasi syuting dan ucapan terima kasih yang diberikan kepada pemerintah China. Nah, ucapan terima kasih yang diberikan oleh Disney kepada pemerintahan di Xinjiang meningkatkan hujatan terhadap film tersebut. Hal ini dikarenakan lokasi film tersebut merupakan tempat dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang besar yang sedang terjadi dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM, termasuk penahanan lebih dari 1 juta muslim Uyghur. Nah, ucapan terima kasih yang terlihat di dalam akhir kredit film, terdapat 8 petinggi pemerintah Xinjiang yang termasuk dalam daftar terima kasih secara khusus. Salah satunya yaitu Biro Keamanan Publik Kota Turpan yang bertugas menjalankan kampung-kampung pendidikan diulang. Kampung ini diyakini di mana lokasi Uyghur dalam penahanan ekstrajudisial. Selain itu, selain Biro Keamanan Publik Kota Turpan, terdapat juga tim produksi Mulan juga berterima kasih kepada Departemen Publisitas Komite Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang yang merupakan badan partai komunis sekaligus penanggung jawab upaya propaganda di negara wilayah tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah pemeran utama Mulan mendukung tindakan kekerasan polisi terhadap demo di Hong Kong. Film Mulan diboikot karena pemeran utamanya yaitu Liu Yifei mendukung tindakan kekerasan pemerintah Cina terhadap para rasa di Hong Kong. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi protes besar di Hong Kong. Generasi muda memimpin demonstrasi berbulan-bulan menentang undang-undang ekstradisi dari Hong Kong ke Cina. Cuitan yang dilakukan oleh Yifei sebagai berikut. Saya mendukung polisi Hong Kong. Anda semua bisa menyerang saya sekarang, sungguh memalukan bagi Hong Kong. Hal ini disampaikan melalui Weibo, yaitu merupakan platform sosial media di Cina. Yang ketiga adalah tim produksi berkulit putih, tidak ada orang Asianya. Produsen, sutradara, hingga tim semuanya berkulit putih, tidak ada satupun referensi orang Asia atau Cina. Hal ini mengandung budaya Cina padahal film ini mengandung budaya Cina sebagai latar belakang cerita. Dari seluruh kasus yang dihasilkan dari film Mulan ini, akhirnya berdampak pada beberapa efek negatif.
Yang pertama yaitu film Mulan 2020 ini memperoleh rating yang rendah dari berbagai lembaga penayangan film. Seperti yang pertama mendapat poin 5,7 dari 10 dari IMDb, lalu 6/10 dari kincir.com, dan 72% dari Rotten Tomatoes. Selain itu, film Mulan 2020 ini juga mendapatkan boykot di media sosial dari aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Jeffrey Ngo dan Jeffrey Wong dan Joshua Wong yang menyerukan aksi boykot Mulan di media sosial, utamanya Twitter, dikarenakan Disney tunduk kepada Beijing dan karena Liu Yifei secara terbuka dan bangga mendukung kebrutalan polisi di Hong Kong. Seruan aksi boykot tersebut memperoleh dukungan dari para pengikutnya di sosial media, baik dari sesama aktivis maupun dari masyarakat biasa. Selain itu, film Mulan juga memperoleh keuntungan yang sedikit, yaitu hanya sebesar 66,8 juta dolar. Sedangkan Disney telah mengeluarkan budget yang cukup besar, yaitu 200 juta dolar untuk memaksimalkan film Mulan tersebut. Sedikitnya pendapatan yang diperoleh film Mulan ini dikarenakan banyaknya komentar dan ulasan negatif yang diperoleh sehingga banyak masyarakat mengurungkan niatnya untuk menonton film Mulan. Dan yang terakhir yaitu film Mulan juga mendapatkan komentar negatif dari masyarakat biasa hingga para ahli seperti Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson yang memprotes mengapa Disney bisa terlibat dengan pemerintah Xinjiang. Next. Selanjutnya untuk stakeholder di sini terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal yang berhubungan ketika kita akan membuat film. Seperti itu. Yang pertama yaitu director, producer, scriptwriter, bagian finance, dan juga marketing. Di sini tentunya director dan produser yang mengarahkan dan mengkonsep secara garis besar tentang pembuatan film, lalu scriptwriter yang akan menulis skenario-nya, bagian finance yang akan mengatur anggaran dan meng-ACC anggaran untuk terlaksananya sebuah film, dan terakhir marketing yaitu yang bertugas untuk melakukan pemasaran tentang film yang akan diluncurkan. Dan untuk pihak eksternal yang pertama ada masyarakat dari etnis Rohingya ini yang akan membantu dalam memberikan cerita asli dari etnis Rohingya, dan juga ada cast atau pemain yang akan memerankan dalam film tersebut. Next. Oke, selanjutnya jenis scope maupun tools yang ada di masalah Mulan. Yang pertama adalah jenis-jenis permasalahan yang ditimbulkan dari Disney melalui film Mulan, yaitu adalah berupa dukungan dari pihak Disney produksi hingga pemain pada aksi kekerasan yang dilakukan di Hong Kong terhadap masyarakat minoritas Muslim Uyghur. Skupnya adalah masalah ini terjadi pada skup Asia yaitu Hong Kong, Taiwan hingga Thailand. Thailand melakukan demonstrasi terhadap film Mulan, serta pernyataan yang dilontarkan oleh pemeran utama yaitu Liu Yifei di Weibo terkait demonstrasi di Hong Kong memancing geram masyarakat Korea Selatan. Selanjutnya toolsnya adalah sumber dari permasalahan yang ditimbulkan oleh Disney, yaitu berasal dari film Mulan yang ditayangkan oleh Disney pada tahun 2020. Lanjut. Selanjutnya, kami akan memaparkan solusi yang kami berikan untuk kasus Disney yang telah disebutkan sebelumnya. Next. Kami menyarankan kepada Disney untuk membuat film mengenai film yang mengangkat tema mengenai kasus penindasan kaum etnis Rohingya. Mengapa kami menyarankan film ini? Dikarenakan kami ingin membangun citra yang baik pada Disney terhadap isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia yang dapat memperbaiki citranya pada kasus Mulan di tahun 2020.
Seperti yang diketahui, kasus etnis Rohingya ini telah berjalan selama bertahun-tahun, di mana masyarakat etnis Rohingya banyak ditindas dari tentara Inggris maupun dari otoritas dari Myanmar itu sendiri. Sehingga masyarakat kaum etnis Rohingya ini juga banyak yang akhirnya berpindah dan migrasi sementara ke Bangladesh untuk memperoleh keamanan dari Myanmar yang saat itu berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Aung San Suu Kyi. Next. Di sini kami juga memaparkan materi yang berkesinambungan dengan solusi yang kami tawarkan, yaitu yang pertama mengenai competitive intelligence. Di sini menganalisis beberapa poin, yaitu yang pertama terkait dengan pesaing. Pesaing dari adanya film etnis Rohingya yang akan diproduksi oleh Disney ini, yaitu film yang mengangkat tema action dan kemanusiaan, baik yang telah ditayangkan ataupun masih akan ditayangkan, seperti film 14 Hours, Beast of No Nation, American Sniper, dan banyak film-film yang terbaik yang telah ditayangkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk misi dari Disney sendiri, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu untuk menghibur, menginformasikan, dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia melalui kekuatan penceritaan yang tak tertandingi, yang mencerminkan merek ikonik, pikiran kreatif dan teknologi inovatif yang menjadikan Disney sebagai perusahaan hiburan utama di dunia. Selanjutnya untuk sasarannya, yaitu untuk memperbaiki citra buruk Disney sebagai akibat dari gagalnya penayangan film Mulan di tahun 2020. Dan yang terakhir untuk tujuannya yaitu untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat khususnya di Asia sehingga dapat menonton kembali hasil-hasil dari karya Disney. Next. Apa saja strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh Disney? Yaitu yang pertama, Disney dapat menggandeng artis Myanmar yang memiliki citra positif, kepopuleran yang baik, serta kemampuan acting yang sesuai dengan tokoh yang ada pada film. Sehingga diharapkan tokoh tersebut dapat dimainkan dengan baik dan mendapatkan perhatian yang baik juga pada masyarakat lokal Myanmar dan di Asia. Selanjutnya untuk Disney juga dapat menggandeng masyarakat Asia, terutama Myanmar, yang ahli dalam bidangnya untuk turut serta dalam produksi film. Sehingga diharapkan dapat menarik simpati dari masyarakat setempat dan menghindari konflik seperti pada kasus Mulan yang tidak melibatkan masyarakat Asia sama sekali. Selanjutnya, Disney dapat menggandeng selebriti atau sosial media influencer untuk memberikan ulasan yang positif namun tetap kredibel tentang penayangan film etnis Rohingya tersebut, serta mereka dapat melakukan promosi di akun sosial medianya masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas kembali pasar dari film etnis Rohingya ini. Selanjutnya, dalam konferensi pers, peluncuran film ini dapat disebutkan pula mengenai latar belakang dari penayangan, yaitu salah satunya untuk menebus kesalahan dan memperbaiki kekurangan dari film Mulan pada tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu Disney dapat memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat di dalam konferensi pers tersebut bahwa Disney akan menyumbang atau berdonasi sebesar 30% dari hasil penayangan film mengenai etnis Rohingya ini pada kaum Uighur dan juga etnis Rohingya. Donasi tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menonton film etnis Rohingya ini karena mereka akan merasa terlibat dalam aksi donasi yang dilakukan Disney. Next. Apa saja tujuan dari penayangan film etnis Rohingya ini? Terbagi menjadi 3. Yang pertama dari tingkat korporasi, yaitu untuk memperbaiki citra buruk dan pendapatan yang menurun dalam Disney yang terletak pada film Mulan 2020 lalu. Selanjutnya dari tingkat unit bisnis, yaitu untuk memperbaiki pendapat buruk mengenai film Mulan 2020. Dan untuk tingkat
fungsional, yaitu untuk memperoleh kembali kepercayaan dan minat masyarakat Asia untuk menonton film karya Disney. Next. Seberapa ingin Disney dalam memainkan solusi yang kami tawarkan? Menurut kami langkah ini dapat menarik minat Disney untuk mewujudkan untuk menayangkan film tersebut, dikarenakan langkah ini merupakan langkah yang konkret dan juga terbaik untuk memperbaiki citra Disney pada mata konsumen yang memberikan tanggapan negatif pada film Mulan pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan para konsumen tidak akan puas hanya dengan permintaan maaf melalui lisan, melainkan harus ditunjukkan melalui aksi yang nyata oleh Disney dalam menghasilkan karya mengenai kemanusiaan dan hak asasi manusia pada film etnis Rohingya ini dengan cara yang lebih baik dan tidak menyakiti atau merugikan salah satu pihak. Next. Oh, maaf. Selanjutnya untuk pertanyaan, bisakah Disney mengeksekusi dan apakah Disney memiliki keterampilan dalam membuat dan menayangkan film tentang etnis Rohingya ini? Menurut kami, Disney sangat mampu memproduksi film ini dengan baik apabila Disney telah mengambil pembelajaran dari kegagalan pada film Mulan sebelumnya. Selain itu, Disney telah dikenal sebagai penghasil banyak film yang berkualitas tinggi, sehingga tidak perlu dilakukan lagi keahlian Disney dalam memproduksi film-film terbaik. Dengan melakukan evaluasi, tidak memunculkan konflik serupa yang dapat mengundang amarah masyarakat, serta menyiapkan strategi perbaikan dari evaluasi film Mulan, maka film ini dapat menjadi sukses dan memperbaiki citra Disney di mata konsumen tingkat dunia. Next. Selanjutnya untuk customer assessment. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai penilaian pelanggan. Apabila Disney mampu belajar dari evaluasi dan kesalahan film Disney pada tahun 2020, maka Disney dapat memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan penilaian yang positif dari penonton hingga para ahli yang telah menonton film etnis Rohingya ini. Selanjutnya untuk segmentasi yaitu dari seluruh masyarakat di dunia, utamanya konsumen di Asia dan juga umat muslim. Dan selanjutnya tentang riset pemasaran dan penilaian strategis, Disney sebaiknya menekankan perhatian yang tajam pada pemahaman mendalam tentang pelanggan dan bagaimana cerita asli dari kisah yang akan diambil dari kasus kemanusiaan etnis Rohingya. Di sini diharapkan supaya seluruh masyarakat yang menonton dapat mengambil cerita maupun pesan dari kisah etnis Rohingya ini dengan baik dan tidak menimbulkan protes dari pihak penduduk asli dari etnis Rohingya. Selanjutnya, ya untuk organizing customer focus research, di sini terbagi menjadi dua, yaitu dari bisnis ke bisnis, yaitu bisnis dapat menjalin kerjasama untuk penayangan di bioskop maupun di layanan streaming seperti Disney Plus Hotstar, Netflix, dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua, dari distributor atau pengajar ke pelanggan atau konsumen suatu produk. Di sini bioskop dan layanan streaming yang telah bekerja sama dengan Disney akan berhubungan langsung dengan konsumen yang ingin menonton film karya Disney yang terbaru. Next. Selanjutnya, untuk materi identifying customer trends, di sini kini masyarakat di seluruh dunia banyak yang telah sadar dan menaruh simpati serta empati pada perdamaian serta kemanusiaan tingkat dunia. Oleh sebab itu, apabila Disney mengambil genre film mengenai hal tersebut, maka dapat diprediksikan film ini akan menuai sukses dan juga menarik perhatian konsumen dan memperoleh tanggapan positif dari penonton apabila mampu dikemas dengan baik tanpa menyakiti atau menyinggung pihak lain seperti pada film Mulan. Dan yang selanjutnya yaitu discovering customer insight.
Kasus pada etnis Rohingya di Myanmar telah banyak menarik simpati masyarakat seluruh dunia. Banyak yang melakukan bantuan berupa donasi maupun dukungan melalui film pendek buatan mahasiswa. Namun, belum ada produsen film besar yang menayangkan film mengenai hal ini. Dikarenakan pengetahuan masyarakat mengenai kasus kemanusiaan telah cukup baik, maka hal tersebut dapat menjadi dukungan serta mempermudah Disney dalam melakukan strategi pemasaran pada film tentang etnis Rohingya ini. Next. Oke, selanjutnya kita yang dilakukan oleh Disney yaitu melakukan konferensi pers Disney serta seluruh tim produksi film dan pemeran film tersebut mengenai film mengenai kasus kemanusiaan etnis Rohingya ini dapat melaksanakan konferensi pers di awal penayangan film, yang mana Disney dapat melakukan pernyataan permohonan maaf dan menyesali atas perbuatan yang kurang baik pada film bulan 2020 lalu dan berniat memperbaiki kesalahan tersebut melalui film barunya ini. Dan Disney juga menjelaskan mengenai adanya donasi yang akan diberikan Disney kepada pihak kaum Uyghur dan Rohingya dari 30% penjualan film. Selanjutnya, Disney juga dapat melakukan konferensi pers setelah penayangan film ini. Konferensi pers tersebut dapat diisi dengan kegiatan penyampaian ulasan dari masyarakat hingga para ahli mengenai film, dampak positif dari penayangan film, serta laporan donasi kepada pihak kaum Uyghur dan Rohingya. Tujuan dari memproduksi film tentunya adalah untuk kembali nama baik Disney yang sebelumnya tercemar akibat dinyatakan pelanggaran HAM, serta jangka waktu dari solusi serta langkah-langkah tersebut dapat menjadi jangka panjang karena dengan adanya film ini masyarakat akan terus mengingatnya. Selain itu, kita dapat melakukan PES analisis. Yang pertama adalah political atau regulatory context. Faktor yang akan mempengaruhi strategi tersebut tentunya aturan pemerintah Myanmar yang sangat sulit tentunya karena pemerintahan Myanmar menutupi genosida tersebut. Permasalahan mengenai Rohingya yang terjadi di daerah Rakhine selalu disanggah oleh pemimpin Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi terhadap tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida. Selain itu, yang kedua adalah economic context. Anggaran tentunya adalah hal yang sangat dipertimbangkan oleh Disney. Anggaran ini mencakup para pemain yang akan diangkat langsung dari aktris Myanmar, kemungkinan akan sulit mencari pemain yang benar-benar netral atau bahkan kontra terhadap kejadian yang dialami oleh penduduk Rohingya. Selanjutnya adalah sosial atau cultural context. Dalam hal ini, tentunya Disney harus memperhatikan norma, aturan, dan budaya yang ada di Myanmar, mengingat kesalahan yang terjadi sebelumnya pada film Mulan yang mengabaikan budaya dari negara Cina sendiri. Yang keempat adalah teknologi atau physical context. Dalam hal proses perbaikan perekonomian di Myanmar, harus melakukan revolusi dengan kebangkitan manufaktur dan peningkatan produktivitas lewat teknologi digital, yang artinya area lokasi akan terbatasi. Yang terakhir adalah kita melakukan SWOT analysis. Yang pertama adalah strength. Disney sendiri memiliki tim dan departemen yang handal, serta nama Disney yang sudah dikenal oleh banyak negara ataupun masyarakat, sehingga memudahkan dalam proses strategi tersebut atau pemasarannya. Yang kedua adalah weakness. Kelemahan ini terjadi pada salah satu analisis PES, yaitu political atau regulatory context, yang mana akan adanya regulasi yang ketat yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam proses operasional yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga adalah opportunities. Peluang yang akan didapatkan oleh Disney tentunya akan mendapatkan banyak empati atau ketertarikan film tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya tren kemanusiaan yang terus meningkat. Rasa kemanusiaan ini bukanlah tren, namun rasa kemanusiaan ini adalah penilaian karakteristik atau kepribadian dari seseorang. Yang keempat adalah threat. Ancaman yang akan terjadi ke depannya adalah respon dari masyarakat dunia, apakah masih banyak yang kontra terhadap film tersebut. Hal ini pastinya tidak akan sepenuhnya didukung oleh masyarakat dunia mengenai film tersebut, karena terdapat beberapa negara yang menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di Myanmar adalah urusan negara tersebut dan dianggap privasi. Yang terakhir adalah benefit kita melakukan solusi, langkah-langkah, serta melakukan
identifikasi lainnya. Yang pertama adalah memperbaiki citra Disney terhadap isu kemanusiaan. Yang kedua adalah memperoleh kembali kepercayaan masyarakat Asia untuk menonton film Disney. Dan yang ketiga adalah memperoleh keuntungan dari penjualan film. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.